Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke, buat teman-teman semua subscriber dimanapun berada, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Oke, di kesempatan video kali ini kita kedatangan bak mesin yang akan kita repaint. Untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman. Catnya ini pada melepuh seperti ini, terkena panas mesin. Dan kali ini saya akan memberikan tips ataupun triknya versi Fajar Custom Paint, cara repaint bak mesin supaya catnya bisa awet, tidak mudah terkelupas, dan juga tidak bergelembung seperti ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya bukan bermaksud ingin mengajari ataupun menggurui. Di sini saya hanya ingin berbagi trik ataupun pengalaman saya repaint bak mesin supaya bisa awet bertahun-tahun. Oke teman-teman, untuk langkah-langkahnya yang pertama cat lama pada bak mesinnya ini kita kupas sampai habis. Untuk ngupas cat lamanya di sini saya menggunakan pen remover ataupun menggunakan soda api ya teman-teman. Setelah cat lamanya ini sudah selesai dibersihkan menggunakan soda api, yang berikutnya tinggal dilakukan proses pengamplasan. Tujuan proses pengamplasan di tahap ini yang pertama yaitu untuk membersihkan sisa-sisa dari bekas soda apinya, dan juga untuk membersihkan jika ada bagian cat lamanya yang masih tertinggal. Kemudian untuk yang berikutnya fungsinya yaitu supaya medianya ini ada baretan-baretan amplas, yang tujuannya supaya catnya nanti bisa awet ataupun supaya tidak mudah terkelupas. Untuk amplas di sini saya menggunakan amplas ukuran 400. Setelah proses pengamplasannya ini sudah selesai, yang berikutnya tinggal dicuci menggunakan sabun. Dan untuk nyucinya ini bagian luar dan juga di bagian dalamnya ya teman-teman, supaya tidak ada bekas oli lagi yang tersisa pada medianya. Oke, setelah bak mesinnya ini sudah selesai dicuci, yang berikutnya dikeringkan. Setelah kering lanjut ke proses pengecatannya. Sebelum dilakukan proses pengecatannya, medianya ini kita bersihkan menggunakan degreaser ataupun silikon remover. Fungsi dari degreaser ini yaitu untuk membersihkan medianya, supaya medianya ini dipastikan benar-benar bersih sebelum lanjut ke proses pengecatannya, baik dari kotoran debu, bekas minyak, oli, ataupun zat-zat kimia lainnya. Oke, setelah medianya ini sudah selesai kita bersihkan menggunakan degreaser. Yang berikutnya kita diamkan sejenak supaya cairan degreasernya benar-benar mengering. Setelah itu lanjut kita lakukan proses cat dasar atau cat epoksinya. Dan untuk epoksinya di sini saya pakai epoksi primer produk dari Belcoat. Dan untuk epoksinya ini di sini saya semprotkan satu lapis saja. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Setelah proses penyemprotan cat epoksinya ini sudah selesai, yang berikutnya tinggal dikeringkan sampai cat epoksinya ini dipastikan benar-benar kering. Setelah cat epoksinya ini dipastikan sudah kering, yang berikutnya di sini akan kita lakukan proses pengamplasan. Fungsi proses pengamplasan di tahap ini yaitu untuk menghaluskan ataupun meratakan jika permukaan cat epoksi ini ngulit jeruk ataupun jika terdapat bintik-bintik. Dan selain itu supaya cat inti yang akan kita semprotkan nanti bisa merekat dengan maksimal. Untuk amplas di sini saya menggunakan amplas ukuran 800. Apakah jika permukaan cat epoksinya sudah halus tidak perlu dilakukan proses pengamplasan? Untuk jawabannya, kalau saya tetap dilakukan proses pengamplasan ya teman-teman. Meskipun permukaan cat epoksinya sudah halus,
Ini tujuannya supaya basecode ataupun cat intinya bisa merekat dengan maksimal ataupun supaya tidak mudah terkelupas. Dan setelah cat epoksinya sudah selesai dilakukan proses pengamplasan dan sudah dibersihkan menggunakan degreaser ataupun silicone remover. Kemudian untuk proses yang berikutnya tinggal proses penyemprotan warna ataupun cat intinya. Untuk cat intinya di sini saya pakai cat NC Black Gloss produk dari Belcoat. Dan di sini rasio ataupun perbandingannya saya buat 1:2, cat 1 dan untuk thinnernya 2. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Setelah proses penyemprotan warna intinya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan sampai cat intinya kering. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah cat intinya ini sudah kering. Dan kemudian untuk proses yang berikutnya tinggal dilakukan proses finishing ataupun proses pengakhiran. Tetapi karena customer kali ini mintanya di bagian tulisan ini dibuat warna, jadi di proses ini kita buat warna terlebih dahulu. Untuk membuat warna pada tulisan bak mesin seperti ini banyak trik ya teman-teman, dan setiap orang caranya juga berbeda. Kalau saya prosesnya setelah medianya selesai dicat warna inti, yang berikutnya di area tulisannya dilakukan proses pengakliran, atau boleh juga dilakukan proses pengaklirannya full menyeluruh ke semua bidang. Dan kali ini proses pengaklirannya saya semprotkan di area tulisannya saja. Setelah proses pengaklirannya sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan sampai clearnya kering. Setelah kering baru lanjut kita buat warna pada tulisannya. Namun sebelum dilakukan proses pengecatan pada tulisannya, di bagian pinggir-pinggir tulisannya ini kita tutupi menggunakan isolasi ya teman-teman. Ini tujuannya supaya cat yang kita semprotkan nanti tidak menyebar mengenai bidang yang lainnya, dan juga untuk mempermudah kita saat proses pengamplasan. Setelah proses pengecatannya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan. Dan setelah kering, di sini tinggal dilakukan proses pengamplasan. Saat proses pengamplasan, untuk cat intinya tetap aman ya teman-teman, karena sudah dilapisi dengan clear coat. Setelah proses pengamplasannya sudah selesai, yang berikutnya dicuci dan dikeringkan. Dan sebelum dilakukan proses finishing, dibersihkan lagi menggunakan degreaser ataupun silicone remover. Setelah itu lanjut kita aplikasikan untuk clear coatnya. Dan untuk proses pengakliran kali ini, di sini saya menggunakan clear coat AXT yang tipe MS210. Untuk rasio ataupun perbandingan clear coat ini 2:1 ya teman-teman. Clear coat 2 dan untuk hardenernya 1. Oke, setelah clear coatnya ini sudah selesai diaplikasikan, lanjut disemprotkan pada medianya. Untuk proses penyemprotan clear coat, spray gun yang saya pakai di sini spray gun Awarita K350 nozzle 0,8. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's
gets in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Hasil repaint bak mesin supaya catnya bisa awet versi Fajar Custom Paint. Setelah selesai dilakukan proses finishing ataupun proses pengakliran menggunakan clear coat AXT yang tipe MS210. Dan ini hasil clear coat ketika masih keadaan basah, hasilnya seperti ini. Dan nanti kita lihat hasilnya setelah clear coatnya ini sudah mengering. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah clear coatnya ini sudah kering atau setelah 4 harian. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman cara saya nge-repaint bak mesin supaya catnya bisa awet, tidak bergelembung terkena panas mesin. Dan selama ini saya nge-repaint bak mesin belum pernah nemuin masalah ya teman-teman, dan belum pernah ngalamin kejadian catnya rusak terkena panas mesin. Biasanya yang sering saya alami catnya terkelupas karena terkena bebatuan atau terkelupas karena masuk bengkel terkena kunci. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini selalu bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.